Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Eti Wahyuningsi. Saat ini saya mengemban amanah sebagai dosen tetap program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Suatu kehormatan bagi diri saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini akan menampilkan refleksi praktek pembelajaran yang saya laksanakan secara terintegrasi melalui delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah analisis farmasi 1 merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 4 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum yang ditempuh mahasiswa semester 4. Pembelajaran diintegrasikan dengan penelitian saya sehingga materi yang disampaikan secara relevan berbasis bukti dan aplikatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, untuk semester ini kita masuk di mata kuliah Kimia Analisis Farmasi 1. Nah, di sini nanti akan banyak menjelaskan tentang instrumentasi modern. Nah, untuk analisis farmasi 1 ini 4 SKS ya, Adik ya. Dan jadi 2 SKS kuliah, 2 SKS adalah praktikum. Mohon diperhatikan dengan baik bahwa untuk mata kuliah Anfar 1 ini SKS-nya tinggi. Harapannya adik-adik nilainya harus bagus. Tujuan dari pembelajaran untuk Anfar 1 ini adalah mahasiswa mampu menerapkan dan menjelaskan teori dasar, teknik dan metode analisis untuk instrumen spektrofotometri, UV vis, AAS, atomic absorption spectroscopy, KCKT, gas kromatografi, KLP densitometri, elektrokimia untuk menunjang pembelajaran berikutnya. Nah, deskripsi mata kuliah ini tentang prosedur, teknik, dan metode analisis instrumental ya, beserta cara skala operasionalnya untuk metode AAS, spektro, HPLC, GC, gas kromatografi maupun elektrokimia. Harapannya adik-adik nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, adik-adik bisa mengoperasikan minimal memahami tentang instrumentasi alat-alat modern seperti AAS, spektrofotometri, dan lain sebagainya untuk mata kuliah berikutnya. Nah, untuk metode pembelajaran kali ini adik-adik kita ada kuliah dan praktikum. Di mana untuk kuliah kita blended learning ya, bisa offline dan online, blended. Yang kedua adalah untuk praktikum full offline dilakukan di laboratorium, di mana untuk pembelajaran kali ini itu kita dengan metode diskusi, tugas mandiri, kuis yang nantinya adik-adik bisa akses atau submit di e-learning. Nah, berikut adalah kontrak perkuliahan ya. Di sini kita ada 5 teaching adik-adik ya. Jadi di sini ada 5 terdiri dari Bu Asri, Bu Is, saya, Bu Desi, sama Bu Laili. Dan masing-masing dosen akan memberikan topik relevan dengan bidangnya yang ditempuh. Untuk penilaian ini sesuai dengan aturan adik-adik, nanti mohon diperhatikan dengan baik bahwa untuk nilainya itu adalah A di atas 80. Nah, yang paling jelek adalah di bawah 40. Harapannya adik-adik nanti lulus karena SKS-nya tinggi, belajar dengan baik ya. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran. Sudah pernah mendengar apa itu HPLC? Ini kan sudah semester 4 ya? 4. Apa itu HPLC? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Hikmah barangkali tahu apa itu HPLC? Apa? Atau siapa? Bali? Hackers. Nah, semua baru mengenal. Jadi ini untuk HPLC adalah suatu alat. Ini sebenarnya sekarang itu merupakan alat yang sudah umum digunakan di industri adik-adik ya. Hampir semua industri obat itu menggunakan HPLC. Dari HP itu ada high pressure liquid. Berarti fase geraknya berupa jahit. Kromatografi itu merupakan teknik pemisahan. Nah, jadi HPLC adalah high performance liquid kromatografi. Yang prinsipnya R ini adalah liquid, berarti dia adalah cair. Nah, ini alatnya. Adik-adik, kemarin kan kita sudah masuk laboratorium di pertama tentang pengenalan alat. Di sini ini adalah gambar tentang alat XPLC. Nah, ini tadi yang saya tanyakan, apa itu XPLC? XPLC itu dikembangkan pada tahun 1970-an. Merupakan alat yang banyak digunakan di industri farmasi ya untuk saat ini dalam pemisahan maupun analisis berbagai bidang di bidang farmasi, bioteknologi, lingkungan, polimer, dan makanan atau industri makanan minuman ya. Dan merupakan metode yang pilihan utama untuk analisis berbagai macam komponen. Paham ya adik ya? Nah, untuk apa alat ini? Kita gunakan untuk analisis kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti apa? Berarti hanya untuk melihat secara kualitatif, tidak menetapkan kadar, hanya melihat ini, misalnya apakah senyawa kompon ini identik apa enggak. Yang kedua, bisa untuk kuantitatif berarti menghitung kadar. Ya. Yang ketiga, ini kalau nanti kita berkecimpung di bahan alam, itu adalah untuk preparatif. Berarti ini adalah proses pemisahan ya. Istilahnya, kalau kita punya bahan alam, mau mencari marker tunggal, kita bisa menggunakan metode preparatif dengan HPLC preparatif. Nah, ini biasanya kita untuk Nah, digunakan untuk apa? Nah, umumnya untuk analisis senyawa organik maupun anorganik. Yang kedua, di metode farmakope yang adik-adik baca di FI 6 sekarang ini banyak digunakan untuk analisis bahan aktif, bahan tambahan, cemaran, atau degradan. Yang ketiga, ini bisa untuk analisis molekul sederhana maupun makromolekul. Ini biasanya kalau senyawa netral, ionik, maupun sweeter ion, ini kita bisa menggunakan XPLC, bedanya nanti kita menggunakan detektor maupun kolom yang berbeda. Yang keempat, pemisahan isomer atau enantiomer. Nah, adik-adik kan sudah belajar isomer tuh di kimia organik. Jadi ini nanti bisa kita jadikan sebagai dasar untuk permulaan atau kita untuk penelaah bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk analisis HPLC. Nah, kita coba adik-adik kita belajar tentang HPLC berdasarkan sifat fisika kimia atau berdasarkan sifat kimia pemisahannya. Ini ada macam-macam. Ada normatif, ada reverse, ada ion exchange, dan ada apa ini? Size extrusion kromatografi. Jadi ada berapa? Satu apa? Dua, tiga, empat, ingat ya 4 ya. Nah ini nanti ada kita coba breakdown satu persatu. Nah ada ini yang terakhir healing. Healing ini adalah pemisahannya kerjanya berdasarkan reverse space dan ion exchange. Jadi dua ini adalah metode sekarang yang banyak diterapkan untuk analisis senyawa yang bersifat non-kromofor. Dan biasanya untuk senyawa-senyawa yang bersifat sangat polar, terutama biasanya untuk karbohidrat, protein, ini kita menggunakan ini. Kita coba breakdown satu persatu. Untuk HPLC fase normal, cirinya normatif ini fase geraknya non-polar,
fase diamnya polar. Ini perlu diingat, fase geraknya non-polar, fase diamnya polar. Dan sistem untuk pemisahannya berdasarkan absorpsi. Nah, berdasarkan absorpsi dan fase diamnya adalah silika ya. Kita menggunakan silika atau alumina. Dan contoh fase gerak yang sering digunakan adalah fase gerak yang bersifat non-polar, seperti heksan, heptan, dan lain-lain. Paham ya adik ya? Terus yang kedua adalah fase terbalik atau reverse phase HPLC. Itu fase geraknya bersifat polar, fase diamnya non-polar. Kalau dibandingkan dengan normal phase tadi bedanya apa? Kalau normal phase fase geraknya fase diamnya. Kalau FP ini fase geraknya, fase diamnya non-polar. Untuk prinsip pemisahannya berdasarkan atas pemisahan koefisien partisi. Kalau tadi yang normal phase berdasarkan, ingat tadi absorpsi. Nah, ini bedanya kalau yang NP, XPLC berdasarkan partisi. Nah, ini bedanya kalau kita urutkan evaluasinya, analisis polar ini akan terevaluasi lebih dahulu, sedangkan untuk analisis non-polar terevaluasi terakhir. Ini kebalikan dari normal phase. Berarti normal phase itu yang terevaluasi lebih dulu adalah yang bersifat non-polar. Kebalikannya ya, yang paling akhir adalah bersifat polar. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ini yang sering kita gunakan untuk perannya HPLC. Biasanya air, metanol, asetonitrin, THF ini jarang. Kalau dia ini ada yang menggunakan dapat, asam atau basah. Ini adalah pelarut yang umum digunakan. Dan sekarang kita masuk ke ion exchange XPLC. Nah, pemisahan berdasarkan atas pertukaran ion. Beda tadi dengan NP, normal phase sama reverse phase. Kalau yang ion exchange ini pemisahannya berdasarkan pertukaran ion. Contoh yang sering digunakan untuk fase diam ini adalah sulfonat atau amonium quaternate. Ini contoh fase diamnya ya. Nah, fase geraknya otomatis biasanya menggunakan dapat. Kapan kita menggunakan ion exchange HPLC? Terutama untuk aplikasi senyawa ion asam-asam amino, protein, persida, atau polipeptida. Ini adalah kita menggunakan bentuk atau HPLC ion exchange. Paham ya adik ya? Nah, ini contohnya ion exchange, berarti ada pertukaran ion antara kation sama anion. Nah, ada lagi istilah untuk cis exclusion XPLC ini khusus digunakan untuk senyawa atau pemisahan senyawa dengan BM yang tinggi, terutama biasanya kalau kita di atas 10.000 itu kita sulit menggunakan RP atau NP. Jadi kita menggunakan yang lebih spesifik adalah cis exclusion XPLC. Nah, ini disebut juga istilahnya bisa GFC atau GBC. Ya. Nah, ini berdasarkan berat dari berat molekulnya, berarti pemisahannya berdasarkan BM, di mana BM-nya itu rata-rata bisa bila digunakan untuk BM di atas 10.000. Ya, paham ya adik-adik ya, berdasarkan fisika kimia tentang pemisahannya. Yang kedua ini kalau kita berdasarkan komposisi fase geraknya, itu ada istilah isokratik sama istilah gradien. Kalau isokratik, fase geraknya adalah tetap, kita tidak berubah. Kalau kita sudah set di HPLC fase geraknya itu 70-30, asetonitrin air, kita tidak berubah sedikit pun dari awal sampai akhir. Tetap menggunakan 70-30. Berbeda dengan gradien. Kalau gradien ini, kita komposisi fase geraknya selalu berubah. Paham ya adik-adik ya? Bisa nanti pada menit ke 0 sampai ke 1 kita menggunakan 70-30. Selanjutnya diturunkan 60-40. Atau diturunkan lagi lalu ditingkatkan. Bedanya di situ. Jadi kalau isokratik berarti tetap, kalau gradien berarti berubah. Itu ya adik ya. Ini kalau kita
eee, berdasarkan dari komposisi fase gravitasi. Nah, setiap, metode itu ada plus dan minus. Nah, kita ada keuntungan kalau kita menggunakan metode gradient itu memang bagus untuk senyawa yang bersifat kompleks. Kompleks ini memang bagus. Kalau memang tidak bisa diterapkan secara isokratis, kita terapkan secara gradient. Yang kedua, resolusinya itu bagus. Biasanya kalau kita gunakan dengan isokratik itu dia no peaknya, kalau kita gunakan gradient kita ubah posisi fase gradient kita ubah-ubah, nanti terjadi pemisahan yang bagus, secara otomatis sensitivity-nya juga bagus. Nah, dia juga peak capacity-nya bagus tinggi. Tapi di setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahannya ini instrumennya kita harus spesifik, di mana instrumennya itu harus bisa dibuat gradient. Ada memang beberapa HPLC itu yang memang isokratik aja. Tapi ini kalau kita mau menerapkan gradient ini, instrumennya harus ada, maksudnya harus kompatibel. Yang kedua, metode pengembangan dan implementasi pada saat kita melakukan transfer method itu susah. Nah, kalau misalnya saya melakukan di tempat A, terus saya pindah ke HPLC baru, itu susah. Kadang-kadang dia berubah. Itu adalah salah satu kekurangannya. Dan ini waktu juga membutuhkan waktu analisis yang panjang. Ya. Ada yang sudah ya, Dek ya, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Pemisahan. Prinsipnya XPLC itu ada solventnya tadi berubah, cair, masih ingat ya. Terus nanti ada pompa, ada mixer. Jadi high pressure liquid chromatografi. Berarti tekanannya adalah tinggi. Jadi nanti ada 2 solvent atau lebih dicampur dengan pompa dengan tekanan tinggi. Dia nanti sampel kita injekkan, masuk di dalam kolom, terjadi pemisahan, masuk dibaca oleh detektor, nanti keluar di komputer dalam bentuk kromatogram. Ingat ya adik-adik ya, kalau untuk HPLC ini outputnya adalah kromatogram. Kalau spektrofotometri apa outputnya? Absorban. Nah, bedanya ini, adik-adik harus paham kapan kita sebut sebagai kromatogram, kapan kita sebut sebagai absorban. Nah, nanti dalam bentuk peak area seperti ini, di mana sumbu Y-nya adalah area, sumbu X-nya adalah waktu, retensi time. Paham ya? Lanjut. Nah, ini kromatogramnya nanti adik-adik dalam bentuk seperti ini. Misalnya, pada saat kita injak ke HPLC, akan keluar 2 puncak. Ada puncak A, ada puncak B. Nah, puncak A dan puncak B ini harus terpisah dengan baik. Nah, kalau kita menghitung area, ini kita bisa menghitung dari lebar dikali tinggi dibagi 2. Tapi kalau kita alat HPLC sekarang sudah otomatis akan keluar di sistem bahwa areanya adalah sekian. Tidak. Ini secara kita menghitungnya adalah area sama dengan width kali tinggi dibagi 2. Nah, data apa saja yang kita dapatkan dari HPLC? Yang pertama, retensi waktu. Yang kedua, apa? Luas puncak atau kita sebut sebagai area, peak area. Yang ketiga, tinggi puncak. Yang keempat, lebar. Ini yang kita pakai sebagai output kromatogram yang nanti didapatkan dari HPLC. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, lebar puncak ini adik-adik, cara menghitungnya adalah kalau W 0,5 itu adalah kita ambil separuhnya di sini. Di mana di bawah ini adalah baseline, W 0,5 di tengah height-nya adalah tinggi. Ini ya. Nah, kadang-kadang di alat kita menemukan beberapa permasalahan adik-adik ya. Nanti kalau kita menganalisis suatu senyawa, fronting, tailing, broad peak atau peaknya lebar itu macam-macam. Jadi yang paling bagus peaknya adalah yang
simetris. Simetris itu berarti mendekati 1. Kalau kita di literatur itu simetris atau memenuhi persyaratan antara 0,8 di antara 0,8 dan tidak lebih dari 1,2. 1 ini simetris gitu ya. Jadi kalau kita ada yang fronting, ada yang tailing, ini nanti pengaruhnya pada saat kita menghitung area atau pada nanti bisa nggak valid. Jadi kita upayakan dalam posisi simetris mendekati 1. Paham ya Adik ya? Nanti kita bisa lihat pada saat praktek di laboratorium. Nah, kita lihat contoh 1, ini tan faktor, ini kita lihat di sini bahwa TF ada persyaratannya Adik-adik, di mana yang bagus memang TF-nya itu harus simetris. Kalau dia ke arah fronting atau tailing, ini memang harus tidak bisa dipakai untuk analisis, tidak memenuhi syarat. Kita upayakan berada di TF-nya adalah mendekati 1, gitu ya. Ini adalah capacity faktor atau K, di mana capacity yang paling bagus adalah 1,5. Jangan lebih dari 4. Apa alasannya? Kalau terlalu mepet, dia tidak bagus. Kalau terlalu jauh, berarti membutuhkan waktu yang lama, berarti tidak efisien. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut untuk selektivitas. Nah, ini saya kasih poin ya, bahwa untuk selektivitas harus atau di atas 1. Kenapa? Kalau misalnya saya dapatkan alfanya di bawah 1, peaknya numpuk apa bisa? Numpuk. Kalau numpuk bisa diukur nggak? Jadi, yang bagus atau yang memenuhi persyaratan adalah alfa di atas 1. Ya. Lanjut. Resolusi juga sama. NS ini juga lebih besar dari 1,5. Di mana dua puncak ini akan terpisah dengan baik dengan analit yang lain. Jadi dia spesifik dan selektif. Ya. Bisa diingat ya. Nah, ada istilah dalam SPLC itu adalah tinggi plate atau theoretical plate yang dicantumkan dalam rumus N sama dengan L per H. N itu adalah apa? Adalah panjang kolom, H adalah height ini. Coba H. Plate height atau H. Itu sama dengan HETP atau tinggi pelat. Nah, ini kalau kita hitung berarti makin bagus N-nya berarti makin bagus hasilnya ya. Jadi syarat N adalah di atas 2000. Baik, Adik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah menghitung N dari kromatogram itu ada rumusnya. Jadi rumusnya di sini N sama dengan 16 dikali TR per W kuadrat. Nah, sebenarnya untuk N ini ada di alat sudah otomatis akan muncul berapa N. N tadi saya bilang bahwa N yang paling bagus yang memenuhi syarat adalah di atas 2000. Baik. Nah, ini saya ambilkan beberapa contoh untuk peak area. Jadi peak ini untuk senyawa A sama senyawa B. Ini beberapa senyawa itu akan memberikan karakteristik yang khas, di mana ada yang posisinya lebar, broad, atau ada yang lancip. Biasanya kalau kita berhadapan dengan karbohidrat itu gemuk atau lebar. Nah, ini adalah dia broad, ini ada peak yang langsing atau hierofik. Nah, ini ada rumus adik-adik, nanti bisa adik-adik pelajari, barangkali nanti keluar bagaimana cara menghitung resolusi dengan dihubungkan dengan N. Misalnya ada soal yang rumusnya sudah diketahui, terus bagaimana adik-adik bisa menentukan resolusi jika N-nya diketahui. Atau dibalik, N-nya diketahui berapa RS-nya. Itu bisa dihitung adik-adik ya. Walaupun di instrumen itu sudah muncul RS secara otomatis, tapi adik-adik harus paham bagaimana cara menghitung RS secara manual. Nah, untuk memperbaiki resolusi ini ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu optimasi kondisi pemisahan.
Yang kedua adalah pemilihan kolom yang tepat yang nanti akan saya berikan di materi berikutnya tentang detektor dan kolom sedang instrumentasi. Yang ketiga adalah pemilihan fase gerak yang cocok. Dan yang keempat adalah pengaturan temperatur termasuk kolom maupun suhu oven. Nah, ini adalah beberapa adik-adik. Nah, ini saya follow up adik-adik sebelumnya. Jadi adik-adik sudah belajar tadi. Yang pertama adalah pemisahan berdasarkan fisika kimia tadi. Jadi ada berapa macam tadi? Yang pertama normal phase, yang kedua reverse phase, yang ketiga exchange kromatografi, yang keempat ion exchange, yang kelima healing. Yang kedua, kalau berdasarkan pada fase geraknya, komposisinya tadi yang pertama adalah isokratik. Kalau isokratik fase geraknya bersifat utara. Kalau gradien berarti fase geraknya berubah. Kalau suatu senyawa itu bersifat amfoter, berarti dia bisa menggunakan pemisahannya tadi pakai apa? Amfoter atau yang ada ion yang bersifat kation anion berarti pakai ion itu ya. Jadi terus ada beberapa parameter HPLC kromatogram yang bisa kita pakai untuk digunakan sebagai parameter HPLC dalam bentuk kromatogram tadi. Satu, T retensi waktu. Yang kedua adalah A area tingkat ya. Yang ketiga adalah ya. Jadi nah sekarang saya beri tugas. Saya tidak memberikan kuis untuk penawaran ini. Adik-adik nanti coba ada tugas nanti di-upload atau dimasukkan di sistem e-learning tentang beberapa antara perbedaan antara normal phase sama reverse phase beserta contohnya, serta contoh atau kapan kita memilih evaluasi gradien dan evaluasi isopratik. Nah, ini kira-kira saya beri waktu 3 hari ya, jadi ya. Nanti tolong di-upload di e-learning. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, adik-adik? Untuk minggu depan, next time, kita akan belajar tentang instrumentasi, terus detektor, sama kolom. Nah, ini nanti setelah itu kita akan masuk ke laboratorium untuk praktek metode analisis dengan menggunakan HPLC. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.